Setiap anak memiliki bakat yang unik. Tugas kita sebagai pendidik adalah menemukan cara untuk menyalakan api dalam diri mereka. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, kalau sehat semua kita akan awali pembelajaran di pagi hari ini. Tapi sebelumnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang mau pimpin doa, maju ke depan, pimpin temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Maha besar Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami dalam ruangan ini. Kami akan mengikuti pembelajaran bersama Pak Abner ya Tuhan. Berkati pembelajaran ini agar dapat memberkati kami, memberikan ilmu yang matang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik. Terima kasih Abner yang telah memimpin doa. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang nanti materinya wawasan kebinekaan global. Ada yang pernah dengar itu istilah itu? Belum. Belum, baik. Tapi sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Oke, Lisa, Abner, Hadir. Marcelino, Marcel, baik, semuanya hadir ya ini berarti. Baik, kita akan mulai pembelajaran di pagi hari ini dengan tema wawasan kebinekaan global. Mungkin ada yang pernah dengar tentang wawasan kebinekaan global? Belum. Nah, wawasan kebinekaan global itu nanti di sini ada 5 topik yang akan kita pelajari. Tapi pada saat ini kita akan belajar di topik yang pertama, yaitu dunia yang berwarna. Kalian mesti mengenal warna-warna yang ada di dunia ini. Contoh warna itu apa? Merah, Merah, kemudian kuning, biru. kuning, biru, dan sebagainya. Itu warna. Kalau kita bicara warna, mungkin kalian bisa lihat di samping kalian, itu ada siapa? Teman. Antara kalian dan teman kalian sama atau tidak? Beda. Nah, itu sudah merupakan suatu warna. Di pagi hari ini, capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah kita akan memahami pentingnya menerima perbedaan, itu yang pertama. Kemudian kita mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktis kebinekaan. Nah, dari tadi yang kita bicarakan adalah kebinekaan. Ada yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan arti kebinekaan? Apa, Fabi? Ada yang lain selain persatuan? Kebinekaan itu apa? Ref? Satu tujuan. Apalagi selain itu? Satu visi. Satu misi. Apalagi? Apa Sel? Kebinekaan itu apa? Solid. Oke, kebinekaan adalah solid. Nah, kalau bineka tunggal ika itu apa artinya? Berbeda-beda. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini ada kita memahami pentingnya menerima perbedaan. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mulai dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Apa yang terjadi jika dalam dunia ini semuanya sama? Kira-kira yang terjadi apa? Dari wajah, rambut, kulit, dan sebagainya, kira-kira apa? Bingung. Nah, dalam tayangan gambar di situ, itu ada 4 orang kembar. 4 orang, anak kembar semua itu. Cowok semua, kemudian dia mempunyai bentuk fisik yang sama. Yang terjadi akan chaos atau bingung. Chaos itu kacau, bukan yang untuk makan mie, itu saos.
Nah, kemudian pernahkah Anda berpikir untuk dilahirkan di negara lain? Pernah enggak? Pernah. Kenapa sih kok saya harus lahir di Indonesia padahal enak di Australia loh? Itu kalau kamu dilahirkan kembali, kamu pengen lahir di negara mana? Di negara Jepang. Alasannya apa? Bisa melihat mobil-mobil Jepang. Alasannya Pitua bisa melihat mobil-mobil di Jepang. Di Indonesia bisa lihat mobil enggak? Bisa. Bisa. Nah, kemudian misalnya Pitua pengen di Jepang. Kalau Lisa pengen di mana, Lis? Kamu kalau dilahirkan kembali pengen dilahirkan di negara mana? Jepang juga. Jodoh berarti. Alasannya apa? Jadi animator. Jadi animator harus ke Jepang berarti. Ya. Oke. Kalau Niko, kamu pengen dilahirkan di mana? Oke, tepuk tangan buat Niko. Bangga menjadi orang Indonesia. Baik, ya itu kebinekaan juga sih. Nah, kemudian dari jawaban tadi pengen dilahirkan di Jepang, di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita menjadi serupa semua nanti yang ada adalah kekacauan. Kita akan bingung. Kita susah mengidentifikasi. Nah, proses perpindahan atau ini disebutkan migrasi. Ada yang tahu atau bisa menjelaskan migrasi itu apa sih? Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk bukan dari desa ke kota, tapi itu lebih ke negara sih. Kalau dari desa ke kota itu urbanisasi. Nah, adanya migrasi itu menimbulkan dampak apa? Pencampuran budaya. Oke, pencampuran budaya. Budayanya jadi tambah banyak karena ada modifikasi budaya yang dibawa orang dari negara lain masuk ke negara lainnya juga. Nah, itu proses migrasi itu seperti itu. Perpindahan penduduk dari negara satu ke negara yang lain. Nah, ini contohnya di sini ada itu bendera negara mana itu? Korea dan Indonesia. Kenapa mereka menolak pendatang? Itu mesti ada sebabnya. Mereka menginginkan dalam satu lokasi itu yang hidup cuma dari sukunya dia. Ada enggak yang seperti itu kira-kira? Ada. Ada. Nah, nanti kita akan belajar semakin banyak tentang perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini. Nah, untuk semakin memahami tentang apa yang akan kita pelajari, kita akan bermain game. Silahkan nanti kalian bikin kelompok, jumlahnya ganjil. 5 boleh, 7 boleh. Silahkan kalian bikin kelompok sendiri, jumlahnya ganjil. Oke, mulai dari sekarang, kalian bikin kelompok. Kalau sudah, silahkan dari tiap kelompok bikin satu nama untuk kelompok kalian dan bikin yel. Singkat saja, enggak apa-apa. Silakan dari kelompoknya Marcel, silakan. Ya, nama kelompoknya apa? Ya-nya seperti apa? Yang lainnya diperhatikan. Yuk, silakan bangkit berdiri. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok kita, kelompok kita. Mari kita bersukaria, bersukaria. Kami dari kelompok ini, mari kita bersukaria. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ceria. Oke.
tolong diperhatikan, itu ada kertas, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar silahkan satu orang bisa ambil satu dulu. Oke, kemudian kita akan mulai bermain, yaitu kita akan bermain tentang mayoritas dan minoritas. Nanti di LCD akan saya tampilkan 2 objek, nanti kalian bisa pilih. Cara bermainnya, ketika ada pertanyaan, kemudian silahkan jawab, ditulis di kertasnya, A atau B-nya saja. Nah, kemudian nanti misalnya ada jawaban yang berbeda dari kelompok kalian, itu kan ada kertas yang kecil. Yang jumlahnya paling sedikit silahkan ditempeli kertas yang kecil tadi. Teman kalian ditempeli. Ini hanya permainan, oke? Sudah siap semua? Oke. Yang pertama, kalian lebih suka es jeruk atau es teh? Silakan dijawab. Es teh atau es jeruk, enggak ada es Milo ini. Berarti kalau A itu es teh, B itu es jeruk. Sudah semua, sudah dijawab? Oke, kalau sudah dijawab, silahkan diangkat jawaban kalian. Oke. Coba diperhatikan di antara kalian, jawabannya yang paling banyak siapa, paling sedikit siapa, satu kelompok itu. Es teh, semua. Oke, ini jeruk 2, lainnya. Yang jeruk tolong dikasih kertas kecil di wajahnya aja. Ini sudah? Oke, ya seperti itu, cara bermainnya seperti itu. Di sini sudah? Baik. Diperhatikan untuk yang kedua. Yang kedua adalah kalian lebih suka makan mie atau nasi? Kalian lebih suka makan mie atau nasi? Lebih suka makan mie atau nasi? Silakan dijawab dulu. Sudah semua? Sudah jawab? Silakan diangkat, kemudian diperhatikan jawaban terbanyak siapa, tersedikit siapa, nanti prosesnya seperti tadi. A-nya berapa? Ada yang B? Enggak ada. Oke. Ditempel aja kalau minoritasnya ditempel. Ya enggak apa-apa. Sudah? Yang ketiga, kalian perhatikan lagi. Yang ketiga, tolong diperhatikan. Yang ketiga adalah kalian lebih suka olahraga atau bermain musik? Lebih suka berolahraga atau bermain musik? Silakan dijawab. Sudah? Kalau sudah silakan diangkat, dicek jawaban yang terbanyak, jawaban yang sedikit. Yang sedikit silakan diberi tanda. Sudah ketemu? Ini bermain musik. B-nya berapa? A-nya 4, berarti B-nya ditempel. Sudah semua? Sudah? Baik, kalau sudah, itu tandanya jangan dilepas dulu, biar ada tandanya. Kira-kira, sudah ya? Perhatikan dulu ke depan. Kalian yang merasa minoritas tadi, apakah ada yang khawatir dengan adanya pilihan yang berbeda? Kita akan mencoba merefleksikan, tadi kalian sudah bermain tentang minoritas dan mayoritas. Nah ini yang ada tandanya ini kan berarti minoritas. Nah kira-kira ada rasa khawatir enggak dengan adanya pilihan yang berbeda menurut kamu? Enggak, Pak.
Tidak ada. Tidak. Coba alasannya apa? Karena apa ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Baik. Tadi kamu kan menjawab ada yang berbeda kan? Nah, dari jawabanmu yang berbeda itu ketika kamu menjawab beda dengan yang lainnya, ada rasa khawatir enggak? Enggak sih Pak. Enggak ada. Enggak. Oke, alasannya apa kok khawatir, enggak takut itu karena apa? Karena memang perbedaan itu kan udah biasa di kehidupan. Jadi saya ya udah nggak apa-apa karena beda ya normal. Gitu. Oh, perbedaan itu normal dan itu hal yang biasa. Oke, baik. Baik, yang lainnya ada enggak yang tadi berbeda itu punya, wah aku kok dibedake ya atau didiskriminasikan ya. Konco-koncoku enggak ditempelin, saya ditempelin kertas sendiri. Ada perasaan seperti itu enggak? Ada enggak kira-kira? Didiskriminasikan, dibedake itu ada enggak yang punya perasaan seperti itu? Enggak ada ya. Nah, enggak ada karena ini hanya permainan. Tapi kadang kalau kita di luar, di lingkungan kehidupan yang sebenarnya, kayak Niko tadi menyebutkan, rasa khawatir itu kadang ada. Manusia punya rasa khawatir itu normal sih sebenarnya. Tapi nanti dengan pembelajaran ini, nanti kita akan terbuka. Akan lebih terbuka dengan pengetahuan tentang perbedaan ini. Nah, isu yang berkembang sekarang, kalian bisa perhatikan ke depan mungkin agak nyerong boleh. Dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Kadang kita merasa, wah dunia ini aman, tentrem. Tapi ternyata di belahan dunia tertentu ada suatu konflik. Contoh ini di India. Gerakan Hindu ekstrim anti-Islam yang ada di India. Nah, karena mayoritas di sana itu adalah umat Hindu, kemudian di sana Islam minoritas, merasa terganggu dengan adanya hal tersebut. Yang Islam merasa minoritas, dia merasa tertekan, kemudian yang Hindu merasa dia mayoritas, dia pengen menguasai, seperti teori yang di atas tadi tentang migrasi. Ada suatu pemimpin negara yang tidak menerima tentang adanya migrasi. Dia pengen yang hidup di situ tuh suku asli atau bangsa asli yang ada di situ. Nah, ini terjadi kalau di dalam kehidupan, contoh di India ini. Apa hanya di India? Mungkin banyak lagi yang seperti ini. Nah, kemudian tidak hanya isu tentang agama, kemudian gender juga seperti itu. Perempuan di seluruh dunia rentan terjadi menjadi korban kekerasan. Karena wanita itu makhluk yang lebih lemah daripada pria. Itu teorinya semacam itu. Tapi sebenarnya kalau kita menyadari persamaan, hal itu akan dapat dihilangkan. Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan perempuan di seluruh dunia rentan jadi korban kekerasan. Dari 1 dari 3 perempuan yang ada di dunia ini mengalami kekerasan baik fisik ataupun seksual. Nah, ini terjadi di seluruh dunia. Nah, kita akan melihat video tentang asal-usul seseorang. Kalian pernah dengar tes DNA belum? Nah, itu tes yang menunjukkan untuk apa toh? Mengetahui ya identitas seseorang. Nah, kita akan mencoba melihat tayangan ini.
DNA. Itu waktu Natwa Shihab menjadi relawan untuk tes DNA. Ternyata dari tayangan video tadi, proses migrasi di Indonesia itu sudah terjadi sejak 60.000 tahun yang lalu. Jadi kalian bisa saja campuran yang ada di kalian itu mungkin iso dari Tiongkok, iso dari Jepang, iso dari Yaman. Itu mungkin terjadi enggak? Mungkin. Nah, itu mungkin terjadi. Kemudian karena adanya proses migrasi itu, tadi dijelaskan, tidak ada yang namanya pribumi dan non-pribumi. Yang ada adalah warga negara Indonesia. Seperti yang disebutkan Niko tadi, itu warga negara Indonesia. Kemudian tentang perbedaan itu wajar, asal kita bisa mengendalikan diri kita. Beda tidak masalah, perbedaan demi kebaikan tidak menjadi masalah. Nah, sekarang kita bisa melihat video tentang dua orang sahabat sekolahnya sama, tapi nanti di endingnya coba kalian perhatikan. Ini adalah cerita dua orang sahabat, Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul Nah, itu cerita dua sahabat yang punya karakter beda. Mungkin di kelas kalian mungkin ada yang seperti ini. Jadi senengnya ngumpul dari siji, tapi dampaknya juga ada. Sing seneng berpetualang, nanti dampaknya juga ada. Kalian sudah saksikan sendiri. Nah, kita simpulkan, yang jelas efeknya, suksesnya lebih sukses yang mana tadi? Keluar dari zona nyaman. Oke. Yang dia mau menjalani dengan berteman dengan orang banyak meskipun kadang itu berbeda dengan dia. Nah, itu proses pembentukannya seperti itu. Tapi dalam penelitian memang 60% lebih siswa itu lebih suka bergaul dengan lingkungannya, tidak mau keluar. Nah, sisanya itu ya yang mau keluar, kemudian belajar menghadapi perbedaan itu seperti apa. Yang bisa kita aplikasikan adalah ketika kita bergaul atau bergaul di lingkungan kita, ada perbedaan, sikap kita adalah tidak masalah, kita harus menerima perbedaan itu. Kalau setiap orang menerima perbedaan, nanti istilahnya perpecahan itu tidak akan ada. Kita bisa menerima, oke, kamu seperti itu, saya seperti ini, tapi kita tetap berteman. Nah, itu yang diharapkan. Dari kisah Ijul dan Ijal tadi, sebenarnya kita mempunyai maksud untuk mencapai sukses, itu ada kolaborasi kunci sukses di abad ke-21, yaitu 4C. 4C apa? Creativity, kemudian critical thinking, communication, kolaborasi. Nah, apabila kita pengen sukses, kita harus menjadi orang-orang yang kreatif. Kemudian kita harus mampu berpikir tingkat tinggi. Kita harus juga bisa menjadi orang yang tidak individualisme. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Contoh si Ijal tadi, dia berkolaborasi dengan teman-temannya di luar negeri untuk belajar. Hasilnya apa? Dia mendapatkan sukses. Wawasannya semakin luas. Kemudian
Komunikasi. Nah, komunikasi ini penting. Komunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan keinginan kita ke orang lain atau pendapat kita ke orang lain. Belajar komunikasi itu dimulai dari mana? Ya dari diskusi kelompok kalian kecil-kecil ini, kita berlatih ngomong, menyampaikan pendapat, kemudian dalam taraf lebih besar mungkin sekolah atau lingkungan di rumah kita. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini. Mungkin lebih sempit ke kelas kita. Kelas kalian ada perbedaan enggak? Ada. Sak kelas sih beda-beda. Dalam diri kalian kira-kira ada perbedaan enggak? Satu tubuh kalian itu aja ada perbedaan enggak? Ada. Kita akan mencoba mencari perbedaan-perbedaan yang ada di tubuh kita. Kalian bisa identifikasi, kalian pakai baju, itu produk dari mana, HP kalian dari mana, motor kalian dari mana. Oke, kita coba. Pitua, kamu pakai baju dari mana itu? SMK, diproduksi di Indonesia, Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian, kamu pakai HP enggak? Nah, itu produk dari mana? Asal negaranya dari mana? HP ini apa itu? Realme dari Cina. HP dari Cina itu punyanya Pitua. Dari yang dipakai Pitua aja sudah berasal dari 2 negara. Kemudian punyamu yo. Kamu pakai baju asalnya dari mana? Ya, Indonesia. HP-nya? HP dari Samsung itu Korea berarti. Motornya dari mana? Mio, Honda, Jepang. Enek Korea, enek Jepang, ada Indonesia. Dalam satu tubuh kita aja memanfaatkan beberapa negara untuk beraktivitas. Nah, itu tandanya keragaman yang ada di dunia ini kalau kita manfaatkan itu menyenangkan. Nah, itu contohnya. Kemudian belajar toleransi dari berbagai negara, itu contohnya ya tadi. Nah, kalau kita simpulkan, perbedaan itu menjadikan sesuatu lebih indah. Kemudian dari pertanyaan tadi, aplikasinya apa ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan adanya perbedaan? Kita harus menyadari bahwa berbeda itu bukan menjadi suatu masalah. Berbeda boleh, tidak masalah. Nah, itu yang perlu kita pegang. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan tentang materi yang kita bahas di pagi hari ini. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kalian bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari pagi hari ini ke dalam kehidupan kalian, baik di masyarakat, di keluarga, maupun di manapun kalian berada. Selamat pagi, silahkan melanjutkan pembelajaran berikutnya.